Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Para santri sekalian, para pecinta Al-Qur'an yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini kedatangan dua sosok orang hebat, yakni para hafiz-hafiz Al-Quran yang telah sukses menjalani perjalanan dan perjuangan hidupnya menjadi santri penghafal Al-Quranul Karim. Pada kesempatan kali ini kita mengawali sebuah kegiatan yang sebenarnya sudah lama ingin diwujudkan atau ingin diadakan, yaitu sebuah obrolan atau podcast yang kita buat mungkin sesederhana mungkin. Yang penting dulu kita memulai, nanti mudah-mudahan berkembang menjadi lebih baik. Jadi kegiatan ini insya Allah sudah kami namai dan Ana juga pernah memusyawarahkan, yaitu kegiatan ini adalah namanya ngopas. Ngopas. Apa itu ngopas? Kalau istilah yang sering kita dengar ngopas itu artinya kan ngopi pas. Artinya niru. Jadi kalau kita mau jadi orang yang sukses, itu ternyata kita cuman modal niru aja. Sudah banyak contoh orang-orang yang sukses, di antaranya seperti mereka ini. Tinggal kita contoh saja. Dan banyak sudah juga orang yang gagal. Kalau kita mau contoh orang yang gagal, kita akan gagal. Jadi kita punya pilihan. Dan sekarang kita kedatangan orang-orang yang sukses. Mudah-mudahan kita bisa meniru jalan mereka menjadi orang-orang yang sukses. Jadi banyak sudah contoh orang-orang yang sukses, sukses dunianya, sukses akhiratnya. Di dalam Al-Quran pun sudah jelaskan, kalau kita mau sukses itu ada juga tipsnya apa? Ngopas juga, ngopi pas dengan Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Makanya kegiatan kita ini kita namai yaitu dengan ngopas. Namun ada juga definisi lain atau kepanjangan lain daripada itu. Ngopas ini. Ngobrol. P yang pertama perjuangan. Pas para santri. Ini ngobrol, perjuangan para santri. Nah, jadi ada dua kepanjangan atau makna daripada ngopas ini. Baiklah, kita akan mulai kegiatan kita ini atau acara ngopas ini agar kita jadi orang-orang yang sukses juga. Silakan antum berdua untuk mengambil mikrofonnya. Cek dulu. Ya, kita mulai dari perkenalan. Nah, silakan dari antum Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Sama-sama kita muliakan guru kita bersama Al-Ustaz Abdul Ghani SPD SI. Mudah-mudahan guru kita disehatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan guru kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar senantiasa bisa mempimpin kita untuk menjadi para hafiz-hafiz Quran. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kawan-kawan semuanya, santri tahfiz Darul Furqan wal Ilmi.
Yang udah kenal pasti kenal, ya. Kayak Sabrudin udah kenal. Mas, mana Mas nih? Nah, mungkin yang baru-baru ini belum kenal, ya, lawan Ulun. Nah, jadi Ulun ini orang Kalbar. Tahu tak Kalbar? Tahu kan? Provinsi sebelah Kalbar, Pontianak. Nah, jadi nama Ulun Rian Gunadi. Bisa kalian panggil Rian, ya. Nah, dia asal Ulun Kalbar. Dan alhamdulillah Ulun di sini angkatan pertama ya Ulun. Angkatan pertama asrama tahfiz Darul Furqan. Jadi pertama-tama muallim mendirikan tahfiz di sini di rumah ini. Nah, jadi Ulun yang pertama masuk lawan bukan KKN itu. Nah, alhamdulillah. Ya. Nah, mungkin segitu saja dulu untuk perkenalan Ulun. Dilanjutkan oleh Ustaz Rusdi. Ya, silakan Rusdi. Perkenalan dari mana asal beliau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sama-sama kita hormati pimpinan asrama Hafiz Darul Furqan Al-Almi Ustaz Ibnu Wali SPDSQ, dan sama-sama kita banggakan semua santri dan santriwati asrama tahfiz Darul Furqan Al-Almi. Mudah-mudahan mereka semua ini wala insyaallah jadi orang hebat semua dan jadi hafizah Al-Quran semuanya. Amin ya rabbal alamin. Perkenalan, nama Ulun Rusdi. Ulun dari Buntok, Kalimantan Tengah. Mungkin ada yang sudah kenal dan ada yang belum. Ulun angkatan kedua. Nah, Ulun angkatan kedua setelah 1 tahun. Tahun berikutnya setelah asrama ini mulai didirikan, Ulun masuk di asrama ini. Terima kasih. Ya, baik. Jadi ternyata bintang tamu kita pada malam hari ini bukan kaleng-kaleng dari luar daerah, yaitu dari luar provinsi Kalimantan Selatan, satu dari Kalimantan Barat, satu dari Kalimantan Tengah. Jauh nih, artinya tebal mungkin amplopnya. Ya, jadi mereka ini berdua dulu adalah juga seperti antum juga, dari awal juga, dari nol juga, tapi mereka bisa memanfaatkan waktu, bisa menggunakan kesempatan selama menuntut ilmu sehingga mereka menjadi hafiz Al-Quran dan juga telah juga mengajar di tempatnya masing-masing. Satu yang mengajar di Kalimantan Barat dan satu sudah mengajar di Banjarbaru, ya, di pondok tahfiz di Banjarbaru. Namun mereka berdua ini sayangnya masih jomblo. Nah, mudah-mudahan lekas ya dapat jodohnya. Oke. Baiklah, kita akan bertanya pertama dulu kepada kawan kita Rian Gunadi, namanya Rian Gunadi dari Kalimantan Barat. Kenapa sih mau jauh-jauh dari Kalimantan Barat ke Amuntai ini mau menuntut ilmu? Ya, nah, alhamdulillah Ulun pertama ingin melanjutkan studi ke Amuntai Banjarmasin karena juga termotivasi sama alumni daripada STIK Raha Amuntai. Nah, jadi beliau ngarannya Ustadz Zulkarnain, ya, dan Ustadz Jumarli. Nah, jadi beliau-beliau ini semasa Ulun mondok di pesantren Hidayah Rahman di Ketapang, Kalbar, pesantren modern, ya, campur dengan putri dan sekolahnya campur formal. Jadi tidak bisa, formalnya campur tapi pondoknya pisah. Itu pondok pesantren modern. Nah, jadi beliau ini Ustadz Zul dan Ustadz Jumarli ini sering imam di masjid. Nah, jadi pas beliau imam di masjid itu pas subuh, ya, Ulun perhatikan bacaannya bagus, hafalannya bagus, kan, surah sajadah itu kan setiap subuh Jumat. Jadi Ulun perhatikan, Ulun simak bacaannya bagus. Nah, kemudian setelah itu ketika balik sekolah atau pulang sekolah siang itu jam 1 atau jam 2, Ulun mendatangi beliau Ustadz Zulkarnain. Ulun tanya, Kak, bahasa Ketapang itu Kak dari mana kakak nih? Bahasa Melayu namanya. Nah, jadi di sana pakai bahasa Melayu, beda dengan sini. Jadi sana pakai bahasa kayak upin-upin tuh. Nah, ya, ao kalau ini ao, iya, beda. Nah, jadi dari mana asal pianika? Sekolahnya di mana maksudnya? Jasidin, Ulun alumni dari Istiqraha Amuntai, kampus menghafal Quran. Nah, jadi kebetulan Ulun tuh di pondok itu mencoba untuk menghafal Al-Quran
sudah 1 juz 1 malah juz 30 sama juz 1 2 juz berarti. Nah kelas 3 aliyah itu baru 2 juz hafalan Al-Quran. Nah jadi ulun nih lagi semangatnya menghafal Al-Quran. Nah jadi melihat orang yang bacaannya bagus kan, tajwidnya bagus, jadi ulun tuh termotivasi ingin seperti mereka gitu hafalannya dari segi bacaannya. Nah jadi ulun bertanya lebih dalam, oh ternyata di Banjarmasin merantau sekolahnya di Amuntai kan jauh. Nah jadi ulun diskusi sama kedua orang tua, ternyata alhamdulillah orang tua membolehkan mendukung untuk menghafal Al-Quran. Itu pertama mulanya malam. Jadi kenapa beliau ini sampai ke Amuntai ini? Karena ingin mengikuti jejak orang-orang yang sukses dan akhirnya pun sukses terbukti kan. Dan yang kedua ini sahabat kita yang satu ini yang dari Kalimantan Tengah, kenapa ke Amuntai? Apakah karena dibuang atau memang ada keinginan ingin ke Amuntai menuntut ilmu? Ikan mulai ingin ke Amuntai ini nggak ada niatan sama sekali, mulai nggak ada niatan. Yang pertama, ulun tuh punya teman, orangnya ini berdua berading atau ibaratkan kakak adik, mondok di Al-Ihsan di Banjarmasin kalau nggak salah, mondok tahfiz gitu. Jadi punya teman dua ini, mereka mondok di sana. Setiap kali pulang mondok, mereka ini selalu bercerita tentang bagaimana indahnya menghafal Quran. Dan setiap mereka pastikan setelah di pondok pasti ada liburnya. Setiap mereka libur itu ulun sering ikut nongkrong sama mereka itu malam. Jadi sambil bertanya-tanya bagaimana sih menghafal Quran ini segala macam kan. Oh ternyata ada motivasi dan keinginan karena melihat teman bisa hafal Quran itu malam. Nah mungkin itu malam. Sehingga sampai ke Amuntai ini nggak ada niatan juga. Sampai itu ulun lulus MTS kan, berarti kan mau lanjut ke aliyah di Buntok itu. Sudah daftar aliyah, sudah daftar, mau berangkat nih, mau bayar, ibaratnya bayar uang masuk. Oh ternyata ada orang baik yang mau jemput ulun, katanya mau nggak mondok di Amuntai menghafal Quran katanya. Masya Allah ulun mau aja. Nah gitu, sampailah ulun ke Amuntai, intinya gitu. Kalau yang satu ini tadi gara-gara melihat orang yang di atasnya yang lebih tua sukses, jadi mau mengikuti. Kalau ini karena kawan sukses, kawan jadi menghafal Quran, akhirnya hati terbuka juga. Jadi pelajaran yang mungkin bisa kita ambil dari ini adalah ketika kita punya teman atau orang yang kita dekati itu adalah orang yang baik, orang yang hebat, maka sedikit demi sedikit hati kita pun akan terketuk juga untuk seperti mereka. Yang mudah-mudahan antum semua bisa mengikuti langkah jejak mereka ini. Oke, itu tadi tentang kenapa mereka ke Amuntai ya. Nah, jadi yang kedua pertanyaan untuk para narasumber atau bintang tamu kita dari luar daerah ini adalah kenapa antum dua orang ini bisa akhirnya sampai ke Darul Furqanul Ilmi ini. Padahal kan awalnya adalah kuliah saja, menuntut ilmu, tapi kemudian ternyata mau menghafal lebih semangat, artinya ada tempat khususnya yaitu di Tahfiz Darul Furqanul Ilmi. Mungkin bisa dimulai dari yang sebelah kanan, gantian ya. Sebelumnya setelah ulun lulus atau MA atau mondok di pesantren Tarbiyah Salam, lulus ulun lanjutkan kuliah sama juga dengan beliau seberang teman ulun ini. Kebetulan satu lokal sama ulun. Ulun ngampus di Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Rasyidiyah Khalidiyah semester 1, semester 2, semester 3 sampai semester 5. Itu ulun ngekos karena dekat dengan kampus juga. Waktu itu kan gak punya kendaraan, maunya dekat aja jalan kaki. Setelah menjalani kuliah sampai semester 5, karena ngekos ini temannya oleh tahu aja gimana ngekos ya, nggak ada sama sekali. Sedangkan itu ulun sudah punya hafalan mulai waktu di pondok, sudah punya hafalan. Bingung nih bagaimana caranya memanfaatkan waktu menghafal kembali atau ibaratkan melanjutkan hafalan yang belum tuntas. Karena di kos itu kita kalau tidak bisa menjaga waktu kita atau memanfaatkan waktu kita bisa lalai, apalagi dari pengaruh teman, HP segala macam kan. Nah,
karena motivasi tersendiri mau menghafal Quran, dan itulah godaannya Malik. Sampai lu tahu di Darul Furqan ini, wah ada asrama yang mungkin mantap nih untuk kita sebagai mahasiswa untuk manfaatkan bagaimana mau menghafal Quran, mau lulus sarjana dan jadi hafal Al-Quran. Ternyata di tahun pertama gue pian bangun, ulun masih belum sempat karena ulun disuruh ngajar waktu itu jadi pembina di Raha. Nah, jadi pembina juga di Raha atau ngajar tahfiznya juga di sana. Nah, karena itu juga nggak efisien juga menghafalin lagi karena sambil kuliah kan sambil ngajar nih. Jadi ulun mengundurkan diri dari sana dan ulun melihat tahfiz ini, wah ada tahfiz nih, ada tahfiz Darul Furqan ini kebetulan yang punya pian kan. Jadi ada niatan nih untuk bagaimana supaya menghafal kembali, semangat kembali menghafal Quran karena lingkungan itu sangat berpengaruh. Itu saja. Silakan yang sebelah kiri. Ya, mungkin kisah ulun sedikit bertolak belakang dengan Ustaz Rusdi ya. Nah, kalau Ustaz Rusdi kan awalnya memang penghafal Quran yang banyak hafalannya kan dari Pondok Taqiyah. Sedangkan ulun nih dari Ar-Rahman, dari Ketapang Kalbar cuma bawa 1 juz kan. Nah, dan akhirnya di sini semester 1, semester 2, semester 3 itu tak pernah menghafal Al-Quran. Berarti berapa tuh? Setahun 6 bulan. Iya Bang, setahun 8 bulan. 6 bulan. Nah, itu tak pernah mengulangi hafalan. Jadi hilang semua hafalan tuh. Nah, ulun tuh awalnya pas di sini nih. Pas di sini awalnya ngekos di Wadah Mualim Aspi, tahu kan? Nah, situ awalnya semester 1, cuman tak sampai seminggu. Cuma 3 hari karena kemahalan biaya kan 250 dulu. Sedangkan bawa uang cuma sedikit. Nah, jadi numpang kos kawan. Kemudian pindah ke BTN di Haur Gading tuh. Haur Gading Perumahan Wanda Mubarak namanya. Nah, di situ bergabung dengan kakak kelas yoga namanya dan adik-adik kelas dari Pemangki. Nah, itu setiap hari dari pagi sampai malam tuh main game. Game ML, tahu kan? Mobile Legend. Nah, jadi tidak pernah menghafal Quran Sampai 1 tahun. ya, sampai 1 tahun main game terus tuh. Bayangkan, kita seorang ingin menghafal Al-Quran tapi tidak pernah mau megang Al-Quran, megang HP terus, main game terus kan, berjalan kemana-mana. Ulun tuh semester 1 sampai semester 3 keliling daerah sini. Banjar, pulang lagi, kemudian kembali ke sana, ke Kaltim sana, sampai naik bukit terus tiap minggu kan. Nah, tapi alhamdulillah pas ulun halakoh lawan Sidin, lawan Mualim nih semester 3 ya Mualim. Ya, semester 3 di Masjid Sabilal. Nah, situ ulun setelah terus lawan Sidin. Tapi jar Mualim dia nih bacaannya masih kurang banget kata Mualim, laju bacanya. Nah, jadi ulun jar Mualim ada ingin membuka asrama. Nah, jadi di situ hati ulun terketuk mendengar Mualim ingin membuka asrama tahfiz. Kemudian malam tuh Mualim ulun tuh berpikir terus. Nah, ulun di sini nih jauh-jauh kan dari Kalbar, 2 hari 2 malam. Dengan 2 hari 2 malam perjalanan pakai travel. Nah, berpikir terus tuh apa yang didapat di sini kan, sedangkan orang tua menghabiskan duit, pegawai kan segala macam. Kita di sini cuma main game. Nah, jadi berpikir terus malam tuh. Dan kemudian ulun mengajak kawan ulun yang berdua, Yuda sama Rizky Mualim. Nah, ulun ajak awalnya mereka tuh tak mau Mualim, tak mau terus. Oh, dan mereka tuh gak apa-apa ikut kerja dengan asrama kami kada. Nah, kemudian ulun tuh terus ulun paksa kan. Kita ini dari Kalbar sama-sama. Nah, di sini makanya kita harus sama-sama juga. Adanya mereka mau asrama. Nah, dari situ mulai menaikkan adrenalin untuk menghafal Al-Quran. Alhamdulillah di sini banyak sekali ulun mengambil pelajaran dan menghafalkan Al-Quran.